Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari miniatur atau diorama siklus dari karbon. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madinda Arlina, nomor absen 27. Silakan saya. Perkenalkan, nama saya Komanita Ali Pradani, nomor absen 22. Baik, di sini kami yang akan mewakili kelompok kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus karbon. Baik, dimulai dari saya. Siklus karbon adalah siklus atau perputaran unsur kimia yaitu karbon yang dimana masuk ke dalam tumbuhan maupun hewan. Lalu siklus karbon ini sangat mudah dipelajari. Karbon merupakan unsur penyusun makhluk hidup. Pada tubuh manusia, unsur karbon terkandung 18%. Selain itu, aktivitas makhluk hidup juga membutuhkan karbon dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam proses pembakaran dari bahan bakar fosil, dilakukan dengan proses respirasi seluler, lalu fotosintesis, dan bahan hewan mati, bahan buangan mati. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini sebenarnya dalam siklus karbon ini mudah dipahami, maksudnya boleh dari mana saja pun dijelaskan. Tapi biar mempermudahkan dan memahami dalam siklus karbon ini, saya akan menjelaskan dari nomor 1 yaitu pemaparan. Nah, di sini terjadinya pemaparan yang di dalamnya mengandung unsur C seperti bensin, solar dan lain-lain yang berasal dari bumi. Nah, di sini pun juga ada pun benda-benda yang pembakaran seperti kayu, plastik, batu bara juga termasuk dan lain-lain. Nah, di sini ada mobil-mobil yang dimana dia sudah mengeluarkan asap yang menjadi pencemaran lingkungan. Nah, di dalam semua bahan ini dia akan mengandung unsur C atau karbon. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan asap yang terbentuk, kemudian dia naiknya ke atmosfer yang terbentuk dari CO2. Di sini teman saya akan menjelaskan. Dilakukan dengan proses siklus yang kedua, di mana di sini terdapat proses respirasi seluler. Pada respirasi seluler ini, CO2 yang dihasilkan oleh manusia maupun hewan akan berkumpul di dalam atmosfer atau perkumpulan karbon pada atmosfer, lalu dilanjutkan dengan kembali lagi ke proses pembakaran. Lalu di dalam respirasi seluler ini dilanjutkan dengan proses fotosintesis, yang dimana proses fotosintesis ini memerlukan karbon. Fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan, yang dimana tumbuhan ini memerlukan karbon yang dihasilkan dari manusia maupun hewan. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan terbentuknya makanan dari karbon tersebut. Dilanjutkan dengan siklus keempat yaitu hidroformasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Di sini adalah dia terjadinya rantai makanan yang dimana konsumen sebenarnya itu makan konsumen. Nah, yang dimana di sini itu proses ini melibatkan perpindahan unsur C, yang dimana walaupun dia sedikit mendapatkan CO2, tetapi dalam membaca ini dia akan mendapatkan tumbuhan. Nah, seperti contohnya di fotosintesis ini. Nah, fotosintesis ini kan sudah masuknya CO2 ke tumbuhan. Nah, jadinya dia akan terbentuknya makanan dan sapi ini akan memakan rumput. Lalu dalam ini ya lalu dilanjutkan dalam bahan buangan mati, yang dimana dalam hewan-hewan ini sudah mati dan dia akan dijadikan vegetasi atau dijadikan jamur. Nah, setelah dia menjadi jamur, lalu dia akan kembali bergabung pada dekomposer, yang dimana dekomposer itu juga disebutkan juga pengurai yang bergabung pada mikroba tanah. Lalu mikroba ini akan
coba tanah ini akan kembali kepada alam. Baik, itu tadi pemaparan dari siklus karbon yang kami buat. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu siklus karbon atau senyawa yang sering kita temui setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam prosesnya siklus karbon akan terus berputar dalam dan melewati siklus yang sama. Namun siklus karbon tersebut hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif atau permasalahan yaitu siklus ini akan terus berputar. Jika kita sering temui banyak pohon-pohon atau hutan-hutan yang gundul pada masa sekarang, itu akan mengakibatkan di mana karbon akan diolah oleh tumbuhan sehingga jika tidak ada tumbuhan, karbon itu akan menumpuk pada atmosfer yang dimana peristiwa tersebut disebut dengan efek rumah kaca. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para pesan. Oh, santai.